Dua atau jumlah kapasitor digunakan secara seri, maka efek keseluruhannya akan menjadi kapasitor tunggal. Ini akan memiliki jumlah total jarak antara dua komponen tunggal. Terakhir, rumus untuk menghitung berapa alimentasi total kapasitor kombinasi seri akan berada dalam bentuk yang sama. Ada rumus untuk menghitung resistansi untuk kombinasi paralel. Berikutnya adalah prinsip kerja kapasitor. Struktur atau komponen kapasitor terdiri dari dua buah rangkaian logam yang disusun secara paralel dan berdekatan satu sama lain. Kedua rangkaian logam tersebut dipisahkan oleh suatu bahan elektrik. Jarak antara kedua rangkaian tersebut sebagai jarak elektrik. Proses pengisian kapasitor atau kondensator dimulai ketika dua biji kuantum diberi tekanan listrik. Maka listrik akan mengumpul pada salah satu kaki elektroda metal dan pada saat yang sama maka komponen negatif terkumpul pada uji metal yang satu lagi karena terpisah oleh gas elektrik yang positif. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung negatif dan muatan negatif tidak bisa menuju ujung positif. Ketika elektron mengalir dari sumber bergerak ke salah satu rangkaian kapasitor, rangkaian lainnya terjadinya kehilangan elektron. Akibatnya terjadilah ketidakseimbangan muatan listrik antara kedua rangkaian. Muatan listrik ini akan terus tersimpan di dalam kapasitor selama dalam waktu. Prinsip kerja kapasitor digunakan sebagai berikut. 1. 2 plat atau lebih dalam kondisi berdekatan, kemudian plat tersebut dibatasi oleh listrik. Ketika masih masih plat dialiri, listrik akan berpulang ke kondensator. 2. Nilai kapasitas dari tulang kapasitor dipengaruhi oleh kedua plat yang berdekatan. Bahan sudah diukur kita jarak antara kedua plat tersebut. 3. Gravitasi panik terjadi apabila adanya komponen-komponen sejalan, kemudian menyebabkan terjadinya gravitasi linear karena pusat bahan elektrik yang konvensional. Berikutnya, masnya, oh iya, sebentar. Cara kerja dan istilah kerja cukup penting terutama dalam menjaga kinerja dan aktivitas rangkaian listrik dan elektronika. Kapasitor juga memiliki peran penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan dunia elektrika. Fungsi kapasitor lebih jauh dijelaskan sebagai berikut. 1. Menyimpan massa listrik. Kapasitansi. Fungsi kapasitor yang utama adalah untuk menyimpan energi listrik. Kapasitor dapat menyimpan massa listrik dalam jangka waktu tertentu dan melemparkannya saat diperlukan dalam rangkaian. Selanjutnya, atau dalam rangkaian dalam rangkaian satu media kapasitor adalah komponen frekuensi yang tidak ditentukan atau noise dengan itu mengajak serta menggunakan sertifikasi dan bangkit frekuensi pada alat masih dilakukan. Penggunaan kapasitor yang lainnya yaitu kan sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian dengan digabungkan dengan resistor dan komponen lainnya dapat menghasilkan oscilasi atau gelombang dengan frekuensi barang dan kuat arus pada tertentu. Kapasitor dapat digunakan untuk menyimpan barang dan kuat arus dalam jangka waktu tertentu. Ketika digunakan dalam rangkaian, fungsi kapasitor adalah sebagai pengikat energi, waktu, dan aplikasi pengaturan daya.
di mana frekuensi pada rangkaian antena kapasitor digunakan dalam rangkaian antena untuk mengatur frekuensi sinyal yang diterima atau dikirim. Dengan ini, fungsi kapasitor adalah sebagai filter frekuensi sehingga sinyal dan frekuensi tertentu ada yang dibuat. Itulah selama lewat kendala itu kontrolan kelihatan api ada salah mengatur dapat jalan untuk menggunakan kelihatan api yang di saat memaksa atau melepaskan akal. Jadi komputer adalah membantu melakukan aktivitas sinyal dan mengurangi efek positif yang tidak diinginkan. Opsi konsisten, masa dan kontrol. Fungsi kapasitor yang terakhir adalah sebagai fungsi antara dua rangkaian web pasar sinyal dalam rangkaian kapasitor juga fungsi sebagai konduktor dalam rangkaian arus juga. Namun dalam praktiknya kapasitor dan kapasitor besar umumnya cukup dalam skala yang kecil seperti mikrofarad, nanofarad, atau kilofarad. Nilai kapasitor kapasitor menunjukkan seberapa besar muatan listrik yang disimpan dalam yang dapat disimpan oleh kapasitor tersebut. Itu mengenai seberapa faktor sudah ada itu maksudnya belum ini jalan pada kapasitor yang dirangkai sering berrelasi berurutan buku muatan yang disimpan dalam kapasitor adalah sama, yaitu sama dengan muatan yang disimpan dalam kapasitor secara matematis dapat ditulis I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jika potensial dari kapasitor berarti adalah R sama dengan jumlah tiga potensial atau kombinasi dari kapasitor yang disebut seri. Secara matematis dapat ditulis V sama dengan I1 ketika menambahkan kapasitor seri, bagaimana yaitu dari semua kapasitor individual kita jualkan bersama-sama. Kami melakukan hal yang sama untuk resistor dalam kombinasi paralel. Kita tidak akan menambahkannya secara langsung bila nilai kapasitor dalam bentuk kombinasi seri akan sama dengan perbandingan dari jumlah perbandingan dari kapasitansi masing-masing. Di sini kita harus ingat bahwa dalam rangkaian kombinasi seri kapasitor kita akan ambil satu jalur untuk aliran arus listrik. Karena itu jumlah elektron yang keluar dari bawah akan memiliki jumlah elektron yang sama dari atas juga. Dan juga kapasitansi akan meningkat. Dengan demikian ada yang sendiri dalam kapasitor telah lebih rendah sebab dalam antar pelan kapasitor akan semakin meningkat. Berikut adalah jenisnya dari kapasitor. Dan ini contoh kasus itu menghitung rangkaian seri kapasitor. Seorang yang benar ini membuat kapasitor dengan salah satu nilai kapasitansi kapasitor yang paling masuk ke rangkaiannya adalah 500 tetapi nilai 500 km tidak terdapat di pasaran, maka engineer tersebut menggunakan jadwal kapasitor dan bernilai 1000 yang kemudian dirangkaikan menjadi dua rangkaian dari kapasitor untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Ini adalah contoh soal.
Dan selanjutnya adalah sebelum kita menuju sholat, saya akan menampilkan sebuah video. Lari.